postingannya dengan yang aslinya berbeda. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai standar pendidikan nasional. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fadila Azamir. Nama anggota saya Nurul Hikmah, Amalia Putri, dan Dewi Lestari. Baiklah, kami akan langsung kepada intinya. Standar Nasional Pendidikan terbagi menjadi 8 bagian, yaitu standar kompetensi lulus, standar isi, standar proses pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengolahan, standar pembiayaan pendidikan, dan standar pendidikan dan standar penilaian pendidikan. Materi yang akan kita diskusikan pada hari ini yaitu standar kompetensi lulus dan standar isi. Saya persilahkan kepada anggota kelompok untuk membacakan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan membacakan materi tentang standar kompetensi lulusan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016, Standar Kompetensi Lulusan atau SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itulah mengapa setiap melakukan pembelajaran, seorang guru harus mengacu pada standar tersebut. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik, dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi lulusan SD atau MI atau SDLB atau paket A, kompetensi lulusan SMP atau MTS atau SMPLB atau paket B, kompetensi lulusan SMA, MA, SMK, MAK, SMALB atau paket C. Fungsi SKL adalah sebagai berikut. Menjadi pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan peserta didik, menjadi pondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak, dan keterampilan hidup mandiri saat berada di jenjang pendidikan dasar dan menengah umum atau kejuruan. Saya persilahkan anggota kelompok lain untuk membacakan materi standar isi. Baik, adapun standar isi yaitu standar isi adalah kriteria yang mencangkup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulus yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulus yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dimana memiliki makna seperti materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan para peserta didik. Standar isi mencangkup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulus minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Standar isi kesetaraan untuk pendidikan program paket. Baiklah, kita lanjutkan ke anggota berikutnya untuk membacakan materi.
Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Adapun contoh kegiatan yang termasuk standar isi adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pengembangan kurikulum sesuai ketentuan SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, menyusun kalender pendidikan beserta beban belajar. Yang ketiga, membuat sistem penilaian di setiap mata pelajaran. Yang keempat, mengulas kurikulum sekolah. Yang kelima, mempersiapkan bahan ajar baik secara visual maupun audio. Yang keenam, mengulas silabus dan RPP. Yang ketujuh, membuat modul dan LKS atau lembar kerja siswa. Adapun fungsi standar isi. Yang pertama, standar isi berfungsi sebagai acuan guru saat memberikan materi dalam kegiatan pembelajaran. Dengan demikian, materi yang diberikan pada peserta didik selalu berorientasi pada standar kompetensi lulusan. Baiklah, itu tadi materi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Kami persilakan untuk kelompok 2, 3, 4, dan 5 untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Firman Daud, perwakilan dari kelompok 2. Nah, pertanyaan saya, mengapa seorang guru harus menjadikan acuan standar isi dalam mengajar? Dan apa yang terjadi jika seorang guru tidak menjadikan standar isi sebagai acuan dalam mengajar? Terima kasih. Baik, terima kasih dari kelompok 2 mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan kelompok 3 untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Weni Wahyuni, perwakilan dari kelompok 3, akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1, yaitu mengapa setiap melakukan pembelajaran, seorang guru harus mengacu pada standar kompetensi lulusan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami persilahkan kepada kelompok 4 untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertanyaan saya yaitu, jika standar kompetensi lulus tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka apa solusi Anda untuk memecahkan satu problem tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami lanjut kepada kelompok 5 untuk memberikan pertanyaan. Kami lanjut kepada kelompok 5 untuk memberikan pertanyaan. Saya lagi. Ya. Mengapa SKL dijadikan landasan untuk menentukan kelulusan peserta didik? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 terlebih dahulu dengan soal mengapa seorang guru harus menjadi acuan standar isi dalam mengajar dan apa yang terjadi jika seorang guru tidak menjadi standar isi sebagai acuan dalam mengajar. Bagi anggota kelompok 1 yang ingin menjawab, silahkan mengajukan jawabannya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2, yaitu mengapa seorang guru harus dijadikan acuan standar isi dalam mengajar dan apa yang terjadi jika seorang guru tidak menjadikan standar isi sebagai acuan dalam mengajar. Baik, seorang guru harus menjadikan standar isi sebagai acuan untuk mengajar karena standar isi merupakan kriteria yang mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh jenjang pendidikan, yang dimana di dalam standar isi telah dijelaskan bahwa setiap materi yang diterima oleh peserta didik beserta kompetensinya telah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi itulah yang akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, keterampilan peserta didik.
Baik, terima kasih. Baik, itulah pertanyaan dari anggota kami. Apakah kelompok 2 menerima tanggapan tersebut? Baik, terima kasih. Saya menerima dengan baik. Baiklah, kami akan melanjutkan ke pertanyaan kelompok 3, yaitu mengapa setiap melakukan pembelajaran, seorang guru harus mengacu pada standar kompetensi lulusan. Bagi anggota yang ingin menjawab pertanyaan, silahkan mengajukan jawaban. Baiklah, jika tidak ada yang ingin mengajukan pertanyaan jawaban, saya akan menjawabnya sebagai anggota. Mengapa setiap melakukan pembelajaran, seorang guru harus mengacu pada standar kompetensi lulus? Karena standar kompetensi lulus adalah model dasar untuk melanjut pendidikan ke jenjang berikut. Tanpa SKL, maka tujuan pendidikan nasional tidak dapat terwujud. Dan untuk memenuhi kebutuhan masa depan dan menyongsong generasi emas Indonesia tahun 2045, maka SKL harus dijadikan landasan. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kelompok 3 menerima jawaban dari anggota kelompok 1? Ya, saya perwakilan dari kelompok 3 menerima dengan baik jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kelompok 4, yaitu jika standar kompetensi lulus tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka apa solusi Anda untuk memecahkan suatu problem tersebut? Baiklah, saya memberi kesempatan untuk anggota kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, jika tidak ada anggota kelompok 1 yang ingin menjawab, saya selaku anggota kelompok 1 akan menjawabnya. Adapun solusi yang saya lakukan adalah melihat dahulu di mana pelajaran yang tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang telah ditetapkan. Dan menurut saya, untuk memenuhi syarat atau ketentuan dalam standar kompetensi lulus, maka kita harus menerapkan standar isi yang merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulus pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Maksudnya, untuk memenuhi syarat dan ketentuan pada standar kompetensi lulus, maka pada standar isi perlu diperhatikan dalam hal bagaimana seorang guru dapat menyesuaikan substansi tujuan pendidik nasional dalam dominai sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini, kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi. Baiklah, saya persilahkan kelompok 4 untuk menanggapi jawaban yang saya berikan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 4 menerima jawaban dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih. Kami lanjut ke pertanyaan kelompok 5, yaitu mengapa SKL dijadikan landasan untuk menentukan kelulusan peserta didik? Saya persilahkan anggota kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu karena SKL dijadikan indikator dalam mengelola nilai keberhasilan pembelajaran serta kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Baiklah, bagaimana dengan anggota kelompok 5? Apakah menerima jawaban dari kelompok 1? Alhamdulillah menerima jawaban dengan baik. Baiklah, terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti diskusi kami. Kami ucapkan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.